Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tika Kuswardani. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan business model kanvas dari sistem yang sedang kami kembangkan, yaitu Prefreelance. Prefreelance ini adalah platform yang berfokus sebagai jembatan karir bagi talenta digital pemula. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang dari masalah dari sistem ini? Latar belakang dari sistem Prefreelance ini berangkat dari dua permasalahan utama, yaitu dari sisi freelance pemula. Banyak pelajar, mahasiswa, hingga fresh graduate yang ingin memulai karir freelance-nya. Namun, terkendala oleh kurangnya pengalaman dan portofolio. Mereka terjebak dalam situasi yang disebut sebagai paradoks pengalaman. Apa sih paradoks pengalaman? Yaitu membutuhkan pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian yang kedua, yaitu dari sisi klien atau pencari jasa. Banyak UMKM, startup, maupun individu yang membutuhkan jasa, namun memiliki keterbatasan anggaran untuk menyewa tenaga profesional yang sudah berpengalaman. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi agar permasalahan tersebut itu bisa teratasi, yang dapat mempertemukan kedua kebutuhan ini secara efektif. Nah, yang selanjutnya, yaitu apa sih solusi yang kami tawarkan dalam sistem berbasis web dengan nama Prefreelance ini? Platform ini berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan antara talenta digital pemula dengan klien yang membutuhkan jasa dengan budget yang fleksibel. Prefreelance ini mengusung konsep learning by doing, di mana para freelance pemula dapat memperoleh pengalaman nyata sekaligus membangun portofolio melalui proyek yang mereka kerjakan. Nah, selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur ruang mentor yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan skill secara berkelanjutan. Dengan demikian, Prefreelance ini tidak hanya menjadi platform kerja, tetapi juga sebagai pembelajaran dan pengembangan karir bagi pemula. Nah, kemudian kita masuk langsung ke bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu bagian customer segment. Nah, pada customer segment ini, target pengguna dari platform menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yaitu dari sisi talenta. Apa saja sih dari sisi talenta? Ada pelajar, mahasiswa, fresh graduate, hingga pencari kerja yang ingin memulai karir di bidang digital. Yang kedua, ada dari sisi klien, yaitu individu, UMKM, startup, hingga perusahaan yang membutuhkan jasa digital dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, platform ini juga menyasar institusi sekolah, seperti universitas, serta lembaga pelatihan dan bootcamp yang ingin memberikan pengalaman praktik pada peserta didiknya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu customer relationship. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, Prefreelance ini harus menyediakan beberapa pendekatan. Yang pertama, yaitu melalui ruang komunitas sebagai wadah interaksi antara pengguna. Yang kedua, layanan customer service untuk membantu pengguna menggunakan platform ini. Yang ketiga, fitur trial gratis untuk menarik pengguna baru. Yang selain itu, sistem rating dan review diterapkan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan antara freelance dan klien. Nah, kami juga memberikan insentif sebagai diskon atau benefit khusus bagi freelancer yang berprestasi. Yang kemudian ada channel. Channel ini berfungsi untuk menjangkau pengguna. Prefreelance menggunakan berbagai channel distribusi. Yang pertama, melalui digital marketing ya, seperti media sosial, dari Instagram, TikTok, dan sebagainya. Yang kedua, bekerja sama langsung dengan komunitas UMKM, kampus, dan sekolah. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan konten kreator atau influencer untuk meningkatkan awareness.
Selain itu, kami juga menjalin partnership dengan institusi serta memanfaatkan komunitas atau grup diskusi sebagai sarana promosi bagi edukasi platform itu sendiri. Selanjutnya, value proposition atau nilai jual dan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, ekosistem ramah pemula. Wadah aman mengerjakan microfix untuk mencari pengalaman nyata tanpa takut kalah saing dengan freelance senior. Yang kedua, fitur pembuatan portofolio CV otomatis berbasis AI. Sistem yang langsung memperbarui riwayat hidup pengguna setiap kali menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga, akses langsung ke ruang belajar dan komunitas, yaitu menghubungkan praktik kerja langsung dengan teori dari para mentor profesional. Yang keempat yaitu sistem harga dikontrol penuh oleh klien. Konsep pay what you can yang ramah di kantong UMKM untuk mendapatkan jasa digital murah. Selanjutnya yang kelima, talent scouting, yaitu peluang bagi klien atau HRD untuk merekrut talenta terbaik dengan harga terjangkau. Yang keenam, ekosistem of growth dan jembatan solusi, yaitu memecahkan masalah klasik pengangguran tanpa pengalaman dengan siklus belajar dan bekerja dalam satu tempat. Kemudian, platform penyaluran materi edukasi, yaitu tempat para praktisi membagikan atau menjual kursus mereka secara luas, baik yang gratis maupun berbayar. Kemudian yang terakhir yaitu personal branding, wadah bagi para ahli untuk unjuk gigi membangun nama dan membuktikan keahlian mereka. Yang selanjutnya yaitu key activities atau dapur operasional platform. Yang pertama, pengembangan platform dan IT maintenance. Aktivitas memelihara server, mengatasi bug, dan memperbarui sistem agar tidak terjadi downtime. Yang kedua, otomatisasi fitur AI, yaitu memelihara dan melatih sistem kecerdasan buatan seperti kayak prompt engineering agar hasil CV atau portofolio yang dicetak semakin akurat dan rapi. Yang ketiga, customer support dan manajemen ekosistem, yaitu menjaga kelancaran transaksi harian, memodernisasi ruang diskusi, dan menjadi penengah sengketa pekerjaan. Kemudian quality control atau QC, yaitu mengkurasi materi-materi pembelajaran yang masuk dari para mentor agar standar edukasi tetap terjaga kualitasnya. Yang keempat, kerjasama dan sosialisasi, yaitu kegiatan mencari mitra strategis baru seperti kampus, sekolah, pemerintah secara berkesinambungan. Kemudian key resource, yaitu aset berharga perusahaan. Yang pertama, aset fisik dan intelektual. Hak cipta atas sistem aplikasi web freelance beserta seluruh baris kode di dalamnya dan perangkat keras pendukung. Kemudian sumber daya manusia atau tim inti, yaitu yang dibutuhkan adalah keahlian dari pengembang IT seperti developer, desainer antarmuka, dan tim marketing yang menjalankan perusahaan. Yang ketiga yaitu modal sebagai aset finansial, dana tunai awal yang disiapkan untuk menalangi biaya operasional bulan-bulan pertama sebelum balik modal. Kemudian yang keempat adalah aset digital, yaitu sosial media dan relasi. Akun platform resmi yang memiliki followers seperti koneksi dengan berbagai petinggi institusi. Kemudian database sistem dan sistem CS, yaitu gudang penyimpanan data pengguna yang aman serta software yang mendukung kinerja customer service secara efisien. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai key partner atau kolaborator strategis yang menjadi pilar pendukung di balik layar agar platform kami dapat berjalan. Pertama, kami bekerja sama dengan pihak pemerintah sebagai mitra institusi seperti kementerian atau dinas tenaga kerja. Kemitraan ini sangat krusial untuk memberikan
legitimasi hukum bagi platform freelance kami ini. Sekaligus untuk menjelaskan program kami dengan upaya pemerintah dalam menekankan angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, kami menggandeng akademisi, yaitu sekolah dan universitas, karena sekolah dan universitas adalah pemasok utama pendaftar paling memungkinkan untuk platform freelance ini. Dengan kerja sama ini, diharapkan freelance bisa menjadi wadah wajib bagi siswa atau mahasiswa untuk membangun portofolio sebelum mereka benar-benar lulus. Selanjutnya, untuk urusan finansial, kami mengintegrasikan layanan pihak ketiga seperti Midrange atau Zendesk sebagai payment gateway. Hal ini dilakukan agar seluruh transaksi bisa berjalan secara otomatis, transparan, dan 100% cashless, tanpa perlu campur tangan manual yang cukup berisiko nantinya. Poin keempat, penyedia API, AI, dan cloud hosting. Kami bermitra dengan vendor teknologi penyedia cloud hosting dan API AI. Inilah yang menggerakkan fitur unggulan kami, yaitu pembuatan portofolio otomatis agar sistem dapat tetap responsif walaupun digunakan oleh banyak pengguna sekaligus nantinya. Yang terakhir adalah investor. Kami juga membuka peluang bagi para investor. Peran mereka bukan hanya sekedar memberikan suntikan dana segar untuk operasional platform freelance ini, tapi juga memberikan bimbingan atau mentoring bisnis jangka panjang agar platform freelance ini dapat bertahan dan terus berkembang ke depannya. Berlanjut ke bagian cost structure. Pada bagian ini, saya akan menguraikan pos-pos pengeluaran utama yang dibutuhkan agar operasional platform freelance kami berjalan lancar. Yang pertama adalah biaya maintenance dan pengembangan sistem. Dana ini dialokasikan untuk pemeliharaan web, lisensi keamanan, serta biaya langganan API yang nominalnya akan terus menyesuaikan dengan tingginya traffic pengguna nantinya gitu. Terus juga untuk biaya pengembangan sistem di masa depan nantinya. Yang kedua adalah biaya operasional dan SDM. Ini merupakan biaya tetap bulanan yang kami keluarkan untuk menggaji tim inti, tim pengembang dan operasional, serta untuk operasional kebutuhan infrastruktur kerjanya gitu. Yang ketiga adalah biaya marketing atau pemasaran. Kami menyiapkan anggaran awal untuk mengiklankan platform freelance kami ini di media sosial. Kalau perlu mungkin menggandeng influencer juga, serta melakukan sosialisasi langsung ke target pasar yang biasanya memerlukan biaya yang cukup lumayan ya. Yang terakhir itu biaya pajak dan legalitas serta administrasi. Biaya ini mencangkup pengurusan dokumen hukum pendirian perusahaan yang menaungi platform freelance ini serta kewajiban pajak agar operasional kami sah dan aman di mata hukum nantinya. Bagian terakhir yaitu revenue streams. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai model monetisasi bisnis atau dari mana saja sumber pemasukan platform freelance ini berasal gitu. Di sini totalnya ada 6 sumber pemasukan dari platform freelance kami. Yang pertama adalah potongan biaya admin. Ini adalah pendapatan tetap dari biaya layanan yang dibebankan setiap kali klien membuka lowongan pekerjaan di platform. Jadi setiap klien mengunggah lowongan pekerjaan untuk mencari jasa dari para freelance itu akan dikenakan biaya admin yang tetap. Yang kedua, komisi dari proyek atau job.
Jadi kami juga menerapkan presentasi bagi hasil untuk pajak layanan yang ditarik secara otomatis dari setiap transaksi pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh freelancer. Yang ketiga adalah langganan paket individu. Ini berasal dari pembayaran rutin bulanan. Langganan bulanan para freelancer yang menginginkan akses tanpa batas ke sistem AI untuk membuat portofolio. Dan prioritas lamaran. Yang keempat, selanjutnya langganan paket institusi. Ini merupakan pendapatan berskala yang cukup besar bagi kami yang berasal dari pihak sekolah atau universitas yang menyewa dashboard monitoring khusus untuk memantau progres siswanya. Bagi yang kelima adalah bagi hasil ruang mentor. Ini sistemnya hampir sama dengan sebelumnya bagi hasil yang komisi dari proyek job, tapi ini menarik komisi sekian persennya itu dari setiap kelas atau modul pembelajaran berbayar yang berhasil terjual dalam platform di ruang mentor. Jadi ini bagi hasil dengan mentornya. Kalau sebelumnya itu kan dengan freelancernya. Poin terakhir adalah yang keenam, iklan, ads, dan sponsorshipnya. Kami menawarkan ruang periklanan kepada perusahaan IT atau lembaga sertifikasi yang ingin menjangkau para pengguna melalui aplikasi Freelance kami ini. Demikian penjelasan mengenai seluruh rancangan bisnis modal Canvas untuk platform pre-freelance kami. Terima kasih atas perhatiannya.